Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Khalid Umal Harori. Oke anak-anak, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang hewan halal dan haram. Ya, kemarin kita sudah membahas makanan halal, minuman halal, dan sekarang apa? Kita akan membahas tentang hewan halal. Ya, di situ. Oke, langsung saja tanpa basa-basi. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Satu, kalian mampu mengidentifikasi hewan halal. Apa sih hewan halal itu? Yang kedua, menyebutkan dalil tentang hewan halal. Ya, hewan itu halal, apa dalilnya? Kita harus tahu. Dan yang terakhir mendemonstrasikan, oh ini hewannya halal, oh ini hewannya haram, dan lain-lain. Oke. Awal pembelajaran kita yaitu membahas tentang apa? Membahas tentang makanan halal dan haram. Lah, makanan itu secara garis besar itu sumbernya ada dua. Ya, ada nabati, ada hewani. Kalau nabati itu bersumber dari tumbuh-tumbuhan, kalau hewani itu bersumber dari hewan. Ya, dapat kita lihat dalam gambar yang Pak yang saya tunjukkan. Ya, ini gambar pertama. Nabati ini apa? Ini makanan apa? Kalau di sini namanya gado-gado. Ya, gado-gado. Itu kalau kita lihat gado-gado itu isinya apa? Isinya sayur-sayuran, ada kentang, ada wortel dan lain-lain. Ya. Terus yang sebelah sini ya kita semua pasti tahu apa? Namanya sate dan gulai. Ya, ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari hewan. Ya, lanjut. Oke, pengertian hewan halal. Ada halal, ada haram. Apa halal dan haram itu? Halal itu sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah. Sedangkan haram itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Secara gampang, halal itu artinya diperbolehkan. Kalau haram itu dilarang. Terus hewan. Apa hewan itu? Hewan itu merupakan sumber makanan manusia selain dari tumbuhan. Ya, dari pengertian halal haram dan hewan tersebut, maka dapat kita simpulkan apa hewan halal adalah hewan yang boleh dikonsumsi atau dimakan menurut syariat Islam. Ya, yang menentukan halal dan haram itu adalah syariat, bukan selain dari syariat. Ada suatu daerah, di daerah tersebut itu masyarakatnya tidak makan lele. Ya, pernah suatu ketika saya tanyai, lah kenapa kok nggak makan lele? Iya, karena leluhur kami itu ya pernah diselamatkan oleh ikan lele. Katanya seperti itu. Nggak tahu juga saya. Ya, pokoknya yang jelas mereka nggak makan lele karena menghormati leluhur mereka. Ya, jadi apakah lele itu haram? Oh tidak. Kenapa? Karena yang mengharamkan itu adalah kebiasaan dari masyarakat tersebut, bukan syariat Islam. Ya, ini kita lihat gambar yang ada di sini. Ini apa? Gambar pecel lele. Nah, kan ya sayang kan ya kalau lele diharamkan, enak sekali padahal ya. Lanjut. Dalil-dalil tentang hewan halal. Dalil-dalil tentang hewan halal ada satu pertama yaitu surat Al-Maidah ayat pertama. Uhilat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagi kalian hewan ternak. Ya, setiap hari kita makan ayam, makan apa sapi atau olahan-olahan dari ayam dan sapi. Bakso, mie ayam dan lain-lain. Itu dalilnya dari mana? Dalilnya di sini. Uhilat lakum bahimatul an'am. Lanjut Al-Maidah ayat 96, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'allakum walisayyarah. Dihalalkan bagi kalian buruan laut. Wa ta'amuhu mata'an. Dan memakan buruan laut itu mata'an, menyenangkan. Ya, kita semua tahu yang namanya seafood itu tidak ada yang murah. Oh ada murah, mungkin itu bukan seafood asli laut mungkin. Ya, bukan kerang-kerang dari laut, tapi kerang yang ada di sungai mungkin.
Ya, yang jelas apa buruan laut itu halal. Bahkan di sini disebutkan wa ta'amuhu mata'an. Ya. Terus surat Al-An'am ayat 142 wa minal an'ami hamulatan wa farsan. Dan di antara hewan ternak itu ada hamulah wa farsan, ada yang dimanfaatkan sebagai tunggangan, ada juga yang dimanfaatkan sebagai diolah menjadi makanan. Wa kulu mimma razaqakumullah, dan makanlah apa yang telah Allah rezekikan kepadamu. Dan masih banyak lagi. Ya, ini di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis juga masih banyak. Ya, tentunya apa? Tentunya kehalalan tentang ikan. Ya, bangkai itu semuanya haram kecuali dua, apa belalang dan ikan. Itu dijelaskan dalam hadis dan lain-lain. Lanjut, jenis-jenis hewan halal. Secara garis besar, hewan halal itu ada dua, hewan air dan hewan darat. Ya, hewan air dan hewan darat. Hewan air. Apa hewan air? Semua jenis binatang yang hidup di air, baik di air tawar maupun di air laut. Hukumnya halal dimakan walaupun matinya karena disembelih atau dipancing atau mati sendiri maupun sebab-sebab yang lain. Ya, pokoknya jelas hewan tersebut hewan yang hidup di air. Ya, contohnya apa? Nah, ini kita lihat ada kepiting, ada udang, ada kerang dan lain-lain. Pokoknya hewan tersebut hewan yang tinggal di air. Kalau toh apa? Oh, ini haram. Ya, karena haram karena ada dalil lain yang menjelaskan tentang keharaman hewan tersebut. Ya, pokoknya kalau secara garis besar hewan tersebut hewan yang hidup di air apa hukumnya halal. Ya, ini dari kita yang pecinta seafood, nah, pasti suka dengan dalil ini. Lanjut, hewan darat. Semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut syara. Ya, hewan tersebut baik. Oh, baik. Siapa yang mengatakan? Syariat. Syariat. Ya. Oh, babi itu haram. Kenapa? Karena menjijikan. Lah kalau babinya kita pelihara dan kita makan yang baik, apakah tetap haram atau tidak? Ya tetap haram. Kenapa? Ya walaupun babinya bersih, tetapi tetap apa? Syariat mengatakan hewan tersebut tidak baik. Contohnya apa? Contohnya daging onta. Nah, kita lihat ini gambarnya. Apa? Orang Arab makan onta apa itu? Onta guling atau apalah. Lembu, sapi, kambing, domba, kerbau, kuda, kelinci dan lain-lain. Khususnya binatang yang hidupnya di darat, semuanya adalah hewan halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Harimau, dia hidup di darat, halal, ya kita lihat. Ya, secara kaidah awal halal, tapi ada dalil lain yang mengatakan apa harimau itu haram, apa kuludinabin atau apa itu. Ya hewan yang mempunyai cagar, hewan buas yang mempunyai cagar, yang mempunyai taring itu hukumnya haram. Berarti apa? Harimau hukumnya haram. Pokoknya ada dalil yang mengatakan hewan tersebut haram, ya berarti hukumnya haram. Kalau tidak, berarti masuk kategori halal. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya secara garis besar, hewan halal itu apa? Hewan yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Yang perlu digarisbawahi, apa? Yang menentukan halal dan haram adalah syariat Islam. Sumber makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Secara garis besar, hewan halal itu dikategorikan menjadi hewan darat dan air. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.